Bismillah. Hai, selamat datang di Api.id. Jika kalian punya iPad, sayang sekali nih jika kalian masih belum tahu tips dan trik yang akan saya jelaskan nanti. Jadi, tonton video ini sampai selesai. Mari kita mulai. Oke, teman-teman semuanya, kita pakai iPad, tentu kita ingin menggunakannya dengan cara yang semudah mungkin, gitu kan? Dan dengan cara yang sesimpel mungkin. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan beberapa tips dan trik yang beberapa sudah dijelaskan oleh para reviewer yang lain, dan mungkin ada beberapa hal yang mungkin agak jarang nih dibahas. Jadi pastikan kalian nonton sampai selesai. Oke, kita mulai dengan tips yang pertama, yaitu menggunakan gestur untuk iPad. Oke, jika kalian punya iPad, ini berlaku untuk semua iPad, tidak hanya iPad Pro saja. Kalian pasti beberapa sudah familiar dengan penggunaan gestur, tetapi mungkin ada juga sebagian yang belum tahu nih dalam menggunakan gestur-gestur yang ada di iPad. Salah satu gestur yang ada di iPad yaitu adalah gestur dengan menggunakan 5 jari. Jadi, jika kalian menggunakan pinch in gestur 5 jari secara cepat, maka fungsinya adalah untuk menutup aplikasi. Tapi kalau misalkan kalian pinch in 5 jari tersebut dan kalian tahan, maka kalian akan masuk ke dalam mode multitasking dan kalian nanti akan pilih aplikasi mana yang menurut kalian akan kalian gunakan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam gestur 4 jari. Nah, untuk gestur 4 jari, kalian cukup menggeser atau menyapu layar iPad kalian baik ke kanan maupun ke kiri untuk memindah aplikasi-aplikasi yang sebelumnya sudah kalian aktifkan. Itu adalah menggunakan gestur 4 jari. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah menggunakan gestur 3 jari. Untuk gestur 3 jari, kalian bisa pinch in 3 jari kalian untuk mengcopy tulisan yang kalian sudah select sebelumnya. Kemudian kalian pinch out untuk paste tulisan yang kalian sudah kalian copy. Kemudian 3 jari kalian geser ke kiri di layar iPad kalian untuk undo, dan 3 jari geser ke kanan di iPad kalian untuk redo. Oke, sudah bisa? Sekarang kita masuk ke dalam tips dan trik yang kedua. Tips dan trik yang kedua adalah memindahkan kursor di iPad kalian. Teman-teman semuanya, pernah gak sih kalau misalkan kita menulis di iPad tanpa menggunakan keyboard eksternal atau Magic Keyboard dan kita hanya mengandalkan layar iPad kita? Itu akan sangat sulit sekali kalau misalkan kita ingin menggeserkan kursor kita ke kalimat-kalimat tertentu. Tapi tenang, dengan menggunakan trik ini kalian bisa mudah menggeserkan kursor kalian ke tempat-tempat atau kata-kata tertentu atau kalimat tertentu. Caranya adalah kalian tahan 2 jari di keyboard kalian, kemudian kalian geserkan kursor kalian ke kata atau huruf yang kalian inginkan. Gampang bukan? Itulah caranya yang paling gampang untuk menggunakan kursor di iPad kalian. Kemudian kita masuk ke dalam trik yang ketiga, yaitu kalian bisa menggunakan spesial, tulisan-tulisan spesial, misalkan simbol dan lain-lain, hanya menggunakan 1 jari kalian. Oke, caranya adalah kita masuk ke keyboard yang ada di iPad kalian. Kemudian selanjutnya, di sana ada beberapa huruf yang kalian temukan. Nah, misalkan kalian ingin menggunakan atau memunculkan simbol-simbol tertentu. Caranya adalah kalian simpan jari kalian di huruf tersebut, kemudian kalian tarik dari atas ke bawah. Lihat hasilnya, maka simbol tersebut akan tertulis di layar iPad kalian tanpa harus mengubah settingan-settingan tertentu. Jadi kalian bisa hanya tarik jari kalian dari atas ke bawah. Kemudian kita lanjut ke dalam trik yang keempat, yaitu Spotlight. Teman-teman semuanya, seperti yang kita tahu, fungsi dari Spotlight itu merupakan kelebihan juga nih dari Apple device, baik itu Mac OS, di MacBook-nya, baik iPad OS, di iPad OS-nya. Nah, itu semuanya sangat memudahkan kita dalam menggunakannya. Spotlight ini, kamu bisa gunakan, ada 2 cara nih dalam mengaktifkan Spotlight yang ada di iPad kamu. Caranya adalah, ketika kamu pakai keyboard, kamu bisa pencet Command sama spasi bersamaan, gitu ya, atau CMD sama spasi. Nanti akan muncul Spotlight. Tapi kalau misalnya kamu lagi gak pakai keyboard kamu, maka kamu bisa hanya gunakan jari kamu, yaitu di home screen kamu cukup tarik home screen-nya dari atas ke bawah menggunakan 1 jari, nanti akan masuk langsung ke mode Spotlight. Selanjutnya kita masuk ke dalam trik yang kelima. Teman-teman semuanya, kalau misalkan kita berurusan dengan Spotlight yang tadi di trik keempat, maka kita lanjutkan lagi dengan fungsi dari Spotlight itu sendiri. Untuk Spotlight, seperti yang kita ketahui, salah satunya adalah untuk mencari file yang sebelumnya kita simpan di MacBook ataupun di iPad ataupun di iCloud kalian. Nah, caranya adalah kita cukup ketik nama file yang kita cari, karena kadang-kadang kita nyimpan file tapi kita lupa nih nyimpannya di mana. Selain itu, ternyata Spotlight tidak hanya berfungsi
berfungsi untuk mencari file, tetapi ada fungsi-fungsi yang lain yang bisa digunakan dalam penggunaan Spotlight. Di antaranya adalah kamu bisa menghitung layaknya kalkulator di Spotlight. Kita tahu bahwa iPad gak punya kalkulator nih. Nah, kamu bisa gunakan Spotlight untuk menghitung layaknya menggunakan kalkulator. Selanjutnya adalah kamu juga bisa mengetahui kurs mata uang dengan menggunakan Spotlight. Itu sangat memudahkan sekali tanpa kita harus buka Safari. Yang tidak kalah penting dan sangat powerful menurut saya dan sering saya pakai adalah kita bisa langsung menuliskan event atau menjadwalkan event yang akan kita lakukan selanjutnya itu hanya dengan menggunakan Spotlight. Misalkan jadwalkan untuk, misalkan saya ini menguji sidang pada tanggal sekian jam sekian, kemudian enter, itu sudah langsung tersimpan di kalender kalian. Luar biasa, memudahkan sekali kan untuk menggunakan Spotlight ini. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam tips dan trik yang selanjutnya, yang keenam, yaitu menggunakan Apple Pencil. Jadi teman-teman semuanya, kalau kalian punya iPad sih sayang banget kalau misalkan kalian nggak punya Apple Pencil. Jadi lebih baik kamu kalau ada kemampuannya, misalkan lagi ada rezekinya untuk beli Apple Pencil, baik itu generasi pertama, generasi kedua. Kalau saran saya ini merupakan device yang sangat esensial nih ketika kamu punya iPad, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke dalam bagaimana sih caranya kita menggunakan trik untuk penggunaan kita di iPad dengan menggunakan Apple Pencil. Pertama, kita bisa menggunakan Apple Pencil kita untuk menuliskan quick notes. Jadi teman-teman semuanya, ketika layar kita sedang mati nih, layar iPad-nya, kemudian tinggal tempelkan saja ujung dari Apple Pencil ke layar kalian, maka iPad kalian akan langsung memunculkan Apple Note tanpa harus membuka iPad itu sendiri. Selanjutnya, trik yang ketujuh adalah kalian bisa juga menggunakan Apple Pencil kalian untuk mengambil screenshot layar iPad. Caranya adalah gampang banget. Caranya, kalian cukup gerakan Apple Pencil kalian dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Tarik, kemudian nanti akan muncul hasil screenshot tangkapan layar iPad kalian. Oke, itu adalah trik yang ketujuh. Kemudian kita masuk ke dalam trik yang ke-8, masih berhubungan dengan screenshot. Nah, coba kalian lihat di pojok kiri atas, itu ada pilihan untuk klik dan. Nah, ketika kamu klik dan, nanti di sana akan muncul beberapa pilihan. Di antaranya adalah pilihannya apakah screenshot tersebut akan save to photo, save to file, save to quick notes, copy and delete, dan delete screenshot. Nah, saya sendiri lebih sering menggunakan copy and delete karena kadang-kadang saya men-screenshot sesuatu tapi saya tidak butuh ada di galeri saya. Jadi saya pilih copy and delete, kemudian setelah itu kita masuk misalkan ke Apple Notes, kemudian kita paste dari situ, gambarnya ada, hasil screenshotnya ada di Notes, tetapi tidak ada di galeri kita. Itu sangat powerful banget untuk penggunaan saya sehari-hari. Oke, kita lanjut lagi dengan tips yang selanjutnya. Teman-teman semuanya, masih berkaitan dengan screenshot. Ternyata screenshot juga untuk penggunaan iPad nih sekarang itu dapat digunakan untuk copy paste tulisan yang bentuk awalnya adalah gambar. Jadi ketika kalian screenshot gambar-gambar tertentu yang di sana ada tulisannya, dan menurut kalian tulisan itu penting nih untuk disimpan atau untuk di-copy, kalian bisa langsung men-select dari hasil screenshot tersebut. Kalian bisa langsung men-select dari hasil screenshot tersebut kata-katanya, kemudian kalian copy dan kalian paste di tempat yang kalian inginkan, misalkan di Apple Notes, dan kalian bisa dengan mudah untuk mengcopy paste dari hasil screenshot kalian. Kemudian selanjutnya adalah membuat gambar, apapun gambarnya, misalkan lingkaran, kubus, atau apapun, dengan menggunakan Apple Pencil kalian dengan lebih rapi. Oke, teman-teman semuanya, coba kita masuk ke dalam Apple Notes, kemudian kita garis sesuatu atau di iPad kita, kemudian perhatikan garisnya pasti tidak rapi. Nah, caranya adalah gampang banget supaya garis tersebut rapi. Caranya adalah kita tarik garis tersebut, apapun bentuknya, kalian mau bentuk lingkaran, mau bentuk kubus, silakan. Kemudian habis itu kita tahan di ujung dari garisan tersebut, maka nanti akan berubah dan dia akan merapikan secara otomatis. Oke, mudah sekali bukan? Selanjutnya kita masuk ke dalam trik yang ke-11, yaitu copy paste antar device Apple. Teman-teman semuanya, saya tidak yakin kalau misalnya kalian punya iPad tetapi kalian tidak punya iPhone, gitu ya. Jadi mungkin juga ada yang punya iPhone tetapi juga tidak punya iPad. Tetapi kalau misalnya kalian punya dua-duanya, baik iPad dengan MacBook ataupun iPad dengan iPhone, kalian bisa menggunakan tersebut dengan mudah sekali selama penggunaan iCloud kalian masih sama. Jadi satu akun baik di iPhone maupun di iPad kalian, yaitu menggunakan iCloud yang sama. Caranya adalah kalian bisa copy sesuatu, misalkan kalian butuh copy sesuatu nih di HP kalian, kemudian kalian ingin simpan di iPad kalian, cukup di copy tulisannya yang ada di iPhone, kemudian kalian pilih copy, kemudian selanjutnya adalah kalian paste di iPad kalian, dan langsung berpindah tuh tulisan di iPhone yang sebelumnya di iPhone
ke iPad kalian tanpa harus mentransfer file apapun, mengkonekkan apapun, selama iCloud kalian sama. Itu adalah tips dan trik yang ke-11. Selanjutnya adalah tips dan trik yang ke-12, membuat passcode di Apple Notes. Teman-teman semuanya, kadang-kadang kita ingin menuliskan password itu, misalkan kita ingin menuliskan sesuatu yang sifatnya rahasia atau sifatnya penting, misalkan passwordnya iCloud, passwordnya Gmail, atau passwordnya apapun lah yang kira-kira menurut kita itu penting. Oleh karena itu, kita bisa tuliskan tuh password-password tersebut di Apple Notes, tapi kadang-kadang kita juga suka worry nih, bisa nggak sih dibuka sama orang lain? Caranya supaya tidak bisa dibuka oleh orang lain, kita cukup kunci Apple Notes tersebut dengan cara kita tahan Apple Notes yang kita anggap rahasia tersebut, kemudian kita pilih Lock Notes. Nah, nanti tinggal masukkan passwordnya. Untuk mengatur password, gampang sekali. Kita masuk ke setting, kita pilih Notes, kita pilih ada dua jenis passcode. Pertama, passcode-nya apakah ingin sama dengan password iPad kalian, atau passcode-nya adalah passcode yang ingin kalian custom sendiri atau tidak sama dengan iPad kalian. Sesuaikan dengan keinginan kalian saja. Oke, kita lanjut dengan tips dan trik yang selanjutnya, yang ke-13, yaitu quick setting di control center. Untuk control center itu sendiri, sebetulnya itu merupakan shortcut yang kalian dapat gunakan untuk mengecilkan volume layar, untuk mencerahkan layar, mengurangi kecerahan layar, dan apapun yang bisa kalian lakukan di Quick Notes. Dan itu sangat mudah sekali, dan itu menjadi shortcut yang sangat penting dalam menggunakan iPad. Caranya adalah gampang sekali, kalian bisa menambahkan aplikasi-aplikasi yang lain atau kebutuhan-kebutuhan yang lain untuk penggunaan iPad kalian. Caranya adalah kalian masuk ke menu setting, kemudian kalian masuk ke dalam control center. Nanti di situ ada beberapa pilihan aplikasi atau pilihan fungsi yang bisa kalian gunakan. Kalian cukup tekan tanda plusnya saja, nanti akan otomatis masuk ke dalam control center kalian. Tips yang selanjutnya adalah yang ke-14 adalah kalian bisa menambahkan aplikasi dengan menekan 3 dots yang ada di aplikasi kalian yang sedang aktif. Coba teman-teman lihat di aplikasi yang sedang kalian buka, di sana ada 3 dots yang aktif. Nah, nanti kita bisa klik untuk 3 dots itu dan kalian bisa tambahkan add another aplikasi. Bisa kalian aktifkan ketika menggunakan State Manager atau kalian tidak sedang menggunakan State Manager. Oh ya, untuk penggunaan State Manager saya sudah bahas sebelumnya di video yang sebelumnya. Mungkin kalian ingin melihat full reviewnya seperti apa, kalian bisa lihat di sebelah sini. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam trik yang selanjutnya, yaitu kalian bisa menggunakan drag and drop dari Safari langsung ke Apple Notes atau dari Safari langsung ke aplikasi Office. Jadi kadang-kadang kita membutuhkan gambar-gambar tertentu untuk mendukung tulisan-tulisan yang sedang kita kerjakan. Oke, kita cukup mencarinya di Safari misalkan, kemudian kita menemukan gambar yang sesuai, kemudian kita ambil dari Safari-nya, kemudian kita tahan gambar tersebut, kita drag dan kita drop ke Apple Notes-nya, dan gambar tersebut akan langsung pindah dari Safari ke Apple Notes kalian. Nah, ini merupakan yang terakhir, yang ini juga sangat penting banget nih. Ini sangat penting dan jarang sekali dibahas nih sama para reviewer yang sebelumnya sudah membahas mengenai tips dan trik menggunakan iPad, yaitu guide access. Nah, teman-teman semuanya, kadang-kadang kita itu, iPad kita itu kan suka dipakai nih, baik sama ponakan kita, sama sepupu kita, sama anak mungkin, sama adik mungkin, sama kakak. Tapi kita tidak ingin dia itu membuka aplikasi selain aplikasi yang kita buka saja. Misalkan untuk adik kita nih, kita ingin hanya dia itu melihat aplikasi YouTube dan tidak bisa melihat aplikasi yang lain selain aplikasi YouTube tersebut. Caranya gampang banget. Kalian masuk ke menu setting, kemudian kalian klik accessibility, kemudian kalian pilih guide access. Nah, nanti kalian masukkan passcode nih. Masukkan passcode sesuai dengan yang kalian inginkan. Setelah itu, kalian masuk, misalkan kalau sudah on ya, kalian masuk misalkan ke YouTube. Kemudian cara mengaktifkannya adalah kalian tekan tombol power 3 kali. Kemudian kalian nanti bisa aktifkan guide access-nya. Nah, di situ kalian tidak akan bisa pindah-pindah ke aplikasi sampai kalian stop untuk penggunaan guide access tersebut. Nah, stopnya itu gampang banget. Kalian bisa klik lagi, powernya 3 kali lagi, kemudian klik end. Nanti habis itu passcode-nya akan berhenti dan kalian bisa kembali lagi untuk menggunakan aplikasi yang lain selain aplikasi yang kalian buka saat itu. Teman-teman semuanya, berikut adalah tips dan trik yang sudah saya jelaskan ke kalian. Silahkan kalian praktekkan di iPad kalian masing-masing, dan semoga video ini bermanfaat untuk mendukung pekerjaan kalian dan keseharian kalian dalam menggunakan iPad. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.